Oke, soal nomor 71 sampai soal nomor berapa sih? 90 sampai soal nomor 90 ini part PBM simulasi yang pertama hari ini kita bahas. Yuk, kita mulai ya. Soal nomor 71, tugas kita tinggal memilih kata mana yang salah penulisannya, tapi katanya yang dicetak tebal ya. Kata mana yang salah penulisannya jangan dulu sebutin biar nanti kita bahas sama-sama. Kata mana yang penulisannya salah, tapi fokus di kata yang dicetak tebal aja. Dah? Sudah dipilih ya, Teteh sebutin satu-satu. Tulisan yang pertama, kalimat kedua, tulisan infrastruktur. Infra itu disatukan, jadi sudah tepat. Tulisan yang kedua, di kalimat ketujuh ada teknologi sentris, itu pun disatukan. Jadi tulisannya sudah benar. Kalimat yang ketiga, di kalimat 9 ada kata antar manusia, tulisan antar pun harus disatukan, jadi sudah tepat penulisannya. Kalimat selanjutnya ada interaktivitas, penulisannya harus disatukan juga, tak jadi tidak usah pakai strip-strip begitu. Lanjut yang ke-12, tulisannya adalah keanekaragaman. Teteh mau sebutin dulu buat yang nomor 12. Kata dasarnya adalah aneka ragam. Aneka ragam itu dipisahkan. Harusnya dipisahkan, tapi karena diberi imbuhan di depan dan belakang ada kesamaan, jadi yang dipisahkannya harus jadi bersatu. Tapi kalau dia tambahin cuman kata beraneka ragam, imbuhannya cuma ada di depan doang nih, berdoang, berarti tetap harus pisah tulisannya. Jadi kapan kapan disatukan? Kalau imbuhannya di depan dan di belakang ya, jadi harus nempel. Nah, kalau ada keanekaragaman, ada kesamaan kan di belakang, berarti jadi nempel semuanya. Contoh selanjutnya sama kayak tanggung jawab. Tanggung jawab kan kata dasarnya dipisahkan. Kalau kita kasih imbuhan beraja, bertanggung jawab, disatukan atau dipisahkan? Dipisah, karena imbuhannya cuma nempel ke depan doang. Tapi kalau ada kata persamaan, pertanggungjawaban, nah sudah ada per di depan, ada an di belakang kan? Berarti tulisannya jadi disatukan, spasinya jadi hilang. Pokoknya spasi itu akan hilang kalau diapit di depan dan di belakang. Oke, untuk 71 jawabannya yang D. Lanjut, yang ini pahamkah? 71 sudah ngerti semua? 72 sekarang ada kalimat ke-9, tolong perbaiki. Kalimat ke-9 ini ada kata yang salah memang di situ. Kata yang salahnya yang mana? Silahkan cek, nanti tolong perbaiki jadi mana yang betul. Yang mana? Sudah? Yang mana jawabannya? B. Betul. Oke, mudah ya diganggu. Kita ganti dengan kata mengganggu. 73 sekarang penggunaan tanda koma. Tanda koma yang salah. Cari yang salahnya juga ada di mana. Tanda koma yang salah di soal nomor 73, Teteh mau sebutin kalimatnya ya. Kalimat ke-8. Yang mana yang salahnya? Yaitu produksi glutamat yang berlebihan akibat stres juga dapat menyebabkan kematian sel otak. Tulisan yang tuh nggak perlu kasih koma ya di depannya ya. Jadi itu salah tuh kalimatnya. 74 kalimat ke-6 ada satu kata yang harus dihilangkan. Kata mana yang harus dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Karena kata ini nggak penting. Jadi tidak perlu kata ini dituliskan. Kalimat ini masih aman-aman aja. 74. Oke, kata yang perlu dihilangkan, Teteh baca dulu kalimatnya. Stres kronis dapat mengubah struktur otak. Tulisan dapat nggak boleh dihilangkan ya. Kalau dapatnya dihilangkan jadi beda maknanya. Stres kronis mengubah. Kalau dapat itu kan berarti belum berubah, cuma bisa gitu. Stres kronis dapat mengubah struktur otak yang menyebabkan keadaan ketidakseimbangan antara materi abu-abu dan materi putih. Yang boleh Teteh hilangkan adalah tulisan keadaan. Karena sebetulnya dengan tanpa tulisan keadaan pun kalimat ini masih baik-baik saja. Teteh baca ulang ya. Stres kronis dapat mengubah struktur otak yang menyebabkan ketidakseimbangan antara materi abu-abu dan materi putih. Jadi tanpa keadaan pun kalimat ini masih oke. Jadi 74 jawabannya C. 75, cek kalimat mana yang tidak efektif. Tidak efektif itu salah. Teteh mau sebutin aja langsung kalimatnya ya. Tapi tolong cek kenapa Teteh pilih kalimat ini yang salahnya. Yang salah adalah di kalimat kelima. Tolong cek alasannya kenapa. Oke, Teteh baca kalimat kelimanya. Meskipun kesadaran akan perubahan iklim sudah meningkat, tetapi aksi nyata dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk menekan dampaknya. Mana yang salahnya? Ada yang salah di sini? Tahu salahnya di mana?
Oke, penulisan kata meskipun sama tetapi itu tidak boleh ditulisin barengan. Ya, betul. Jadi salahnya adalah karena ditulisin barengan. Harusnya pilih salah satu. Kalau mau pakai kata meskipun satu aja, kalau mau pakai kasih tetapi satu aja. Jangan dua-duanya dituliskan. Tapi boleh, kalau kita mau ngasih tetapi mau ada pasangannya boleh. Tetapi itu pasangannya tidak titik-titik tetapi boleh, baru boleh dengan pakai kata tetapi. Jangan meskipun, kalau meskipun dia nggak punya pasangan. Meskipun, walaupun, namun itu nggak punya pasangannya. Kalau tetapi mau pakai pasangan boleh, pasangannya tidak di depannya, tidak titik-titik tetapi titik-titik, itu bisa. Soal nomor 75 jawabannya tadi apa? Yang C. 76 judul. Nah, Teteh mau jelasin cara nentuin judul itu gimana? Ada berapa kalimat di sini sih? Kalimat bacaannya ada 11 kalimat. Nah, diceklah dari kalimat 1 sampai kalimat ke-11 apa sih yang sering dibahas, apa yang sering disebutkan. Kalau sudah banyak, oh ini yang sering disebutkan adalah perubahan iklim. Nah, berarti kesimpulannya judulnya harus memuat kata perubahan iklim. Tapi selain perubahan iklim apa nih nantinya? Jadi silakan dicek kalimat 1 sampai 11 mana yang sering dibahas dari awal sampai akhir. Kalau sering terbahas berarti itu layak buat kita bikin jadi judul. Paragraf pertama kalau dibaca ini bahas tentang dampak perubahan iklim terhadap sensor otak ya, gelombang otak tapi di hewan. Nah, untuk paragraf kedua sama, bahas perubahan iklim tapi bukan tentang gelombang otak. Yang dibahas bukan tentang sistem saraf nih, yang dibahas tentang perilaku. Jadi dampaknya ada dua, dampak dari perubahan iklim terhadap sistem saraf, sama satu lagi dampak perubahan iklim terhadap perilaku, tapi semuanya tentang hewan. Jadi jawaban yang tepat opsi yang mana? Yang B, betul. Dampak perubahan iklim terhadap sistem saraf dan perilaku pada hewan, karena yang dibahas semuanya tentang hewan. Lanjut 77, cukup lihat kalimat kedua. Nanti di kalimat kedua itu intinya bahas apa? Kalimat kedua, intinya apa yang dibahas di kalimat kedua ini? Peningkatan suhu ekstrem dapat mengganggu perkembangan otak hewan, mengubah struktur neuron, dan memengaruhi ekspresi genetik dan organisasi otak secara keseluruhan. Jadi intinya apa yang dibahas nih di kalimat kedua teh? Sudah? Oke, jawabannya apa? 77? 77? A, betul. Peningkatan suhu mengganggu perkembangan otak hewan. Lanjut lagi, 78. Kita suruh menyatukan kalimat mana sama kalimat mana? Oke, yuk lihat kalimat 10 dan 11-nya. Kuncinya ada di kalimat 11 awal. Di kalimat 11 awal ada tulisan apa? Oleh karena itu salah satu contoh konjungsi hubungannya sebab akibat. Oleh karena itu, ceritanya kita ingin menggabungkan kalimat 10 dan kalimat 11. Kalimat 10 sama kalimat 11 boleh digabungkan dengan cara kita ganti tulisan oleh karena itu. Oleh karena itu kan nggak boleh disimpan di tengah-tengah kalimat ya. Jadi kita harus ganti tulisan oleh karena itu dengan kata lain yang masih sama-sama punya hubungan sebab akibat. Teteh mau kasih satu contoh ya, yang A nanti dipilih antara B sampai E. Lihat yang A, oleh karena itunya dia ganti dengan kata apa? Tetapi itu bukan hubungan sebab akibat, tapi hubungan pertentangan. Jadi nggak bisa dipakai. Cari konjungsi mana yang memang cocok disimpan di tengah-tengah, tapi masih hubungan sebab akibat. Sudah dapat? Oke, yang B tadi pakai kata apa? Jika. Jika itu hubungan apa? Jika hari hujan saya nggak pergi ke sekolah. Syarat, betul. Yang C dia pakai kata sehingga. Sehingga hubungan apa? Sehingga sebab akibat, betul. Nah itu jawabannya yang C, sehingga. Kalau yang D dia pakai kata sedangkan. Kalau sedangkan hubungan pertentangan, betul. Yang E hubungannya apa tuh? Bahkan penegasan, penguatan, itu bahkan. Jadi cuman tinggal fokus di situ aja hubungannya apa di mereka tuh. 78 sudah oke? 79 ada tulisan sosial media di kalimat 1. Sudah betul atau belum? Kalau dirasa sudah betul berarti tidak ada yang harus diperbaiki tuh tulisan sosial media. Tapi kalau salah tinggal perbaiki. Perbaikannya apa? Sosial media. Ya, sosial media pada kalimat 1 harus diperbaiki atau enggak? Diperbaiki. Diperbaikinya dengan cara apa? Nah, yang betul itu bukan sosial media,
tapi media sosial. Jadi kalau kita pakai spelling bahasa Inggris, sosial media. Kalau mau pakai spellingnya bahasa asing. Tapi kalau mau pakai spelling bahasa Indonesia, balikin media sosial. Itu yang tepatnya. Medsos yang benarnya. Jadi bukan sosmed, bukan ya, yang betulnya medsos. 80 kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-8. Nah, kalau disuruh melengkapi kalimat, jangan cuma baca kalimat ke-8 ya. Baca dari kalimat ke-7. Betul. Baca dari kalimat ke-7, nanti cek hubungannya dengan kalimat ke-8. Oke, kalimat ke-7 Teteh baca dulu. Remaja bisa terjebak dalam dunia maya, mengorbankan privasi, bahkan menjadi sasaran pelecehan atau cyberbullying. Sekalian dibahas ya. Cyberbullying di situ bahasa asing, makanya cetaknya harus miring ya. Cyberbullying. Ketidakseimbangan antara dunia nyata dan digital pun berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka. Jadi yang tepat jawaban yang A. Memang agak susah memprediksi kalau yang kayak begini soalnya. 80 A. 81 kata yang tepat untuk menggantikan kata cabang pada kalimat kelima. Dibaca dulu kalimat kelimanya ya, biar tahu konteks cabang di sini tuh maksudnya apa. Terus kita ganti dengan padanan katanya atau sinonimnya dari kata cabang. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, masyarakat dapat memulai dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos sebagai bagian. Jadi kata cabang boleh diganti dengan kata bagian. 82 ada kalimat hal ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Cluenya adalah di tulisan hal ini. Nah, hal ininya akan di-spill di kalimat sebelumnya ya, yang cocok disimpan di kalimat yang mana. Hal ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Nah, cocoknya disimpan setelah kalimat mana? Yang pasti hal ininya pasti disebutin dulu di kalimat si itunya. Teteh baca ulang ya, di kalimat ke-1, pembuangan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi bagian dari penyebab utama pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Rasanya Teteh belum masuk di sini nih. Kalimat 1 belum pas. Kalimat kedua, limbah dari toilet merupakan bagian yang paling berisiko karena mengandung bakteri E. coli yang dapat memicu penyakit seperti diare, tifus, dan kolera. Kalau disimpan setelah kalimat kedua nyambung nggak? Teteh lanjut ya kalimat ketiga ya. Selain mencemari air tanah, limbah juga menimbulkan bau tidak sedap dan merusak pemandangan di sekitar di lingkungan sekitar. Nah, Teteh masukin setelah kalimat ketiga. Karena cocok. Hal ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman, kan tadi gara-gara bau kan? Hal ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Jadi setelah kalimat ketiga. Lanjut 83. Tidak padu itu apa sih maksudnya? Kalimat yang tidak padu. Apa yang tidak padu? Yang tidak nyambung. Jadi teman-temannya bahas tentang apa, dia bahas beda sendiri gitu. Misal dia bahas tentang fungsi-fungsi kelapa, dia bahas tentang fungsi-fungsi yang lain gitu. Misal pohon yang lain. Ini tidak nyambung ceritanya. Oke, Teteh baca dari kalimat ketiga. Kalimat ketiga bahas tentang apa itu? Tetes air tersebut berasal dari kondensasi uap air di udara dalam jumlah besar. Kalimat keempat, proses terbentuknya awan. Oh, kalimat 3 dan keempat bahas tentang proses terbentuknya awan ya. Jadi 3 dan 4 nyambung tuh. Kalimat kelima apa yang dibahas? Komponen utama atmosfer. Tadi 3 dan 4 bahas tentang pembentukan awan. Lihat kalimat ke-6 bahas tentang apa tuh? Di ketinggian tertentu tekanan udara lebih rendah sehingga uap air mengembang secara adiabatik. Ini pun proses yang dibahasnya. Berarti 3, 4, 6 nyambung. Tadi 5 yang beda sendiri ya. Tapi kita cek lagi 8 dan 9. 8, proses ini disebut kondensasi yang hasilnya tampak sebagai awan. Nyambung nggak? Nyambung, proses bikin awan juga. 9, makin banyak tetesan air terbentuk, makin besar ukuran awannya. Nyambung gak yang ini? Ini juga nyambung. Jadi satu-satunya yang tidak nyambung adalah kalimat ke-5 karena dia bahas tentang komponen utama atmosfer. Jadi jawabannya B. Lanjut 84. Apa yang ditanya? Konjungsi antar kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-11. Lihat titik-titiknya disimpan di awal kalimat kan? Nah, kalau disimpan di awal kalimat biasanya ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kita cek kalimat 10 bahas tentang apa, lalu kalimat ke-11 apa yang dibahas, hubungan dua kalimat ini apa?
Nanti kita bisa pilih konjungsi yang tepat yang mana. Teteh baca mulai dari kalimat ke-10. Jika awan terkena panas matahari, air dalam awan menguap dan awan pun menghilang. Titik, titik, titik. Jika tidak mendapat panas matahari dan suhu tetap, awan akan berubah dan lain-lain. Jadi, kalimat 10 dan 11 hubungannya apa? Jika awan terkena panas matahari, itu di kalimat 10. Kalimat ke-11, jika awan tidak mendapat panas matahari, berarti 10 dan 11 hubungannya apa? Bertolakan, pertentangan. Kalimat ke-10 bahas tentang jika awan terkena panas matahari. Kalimat ke-11 bahas awan tidak mendapat panas matahari. Jadi konjungsi pertentangan yang cocok yang mana? Akan tetapi, betul. Teteh pengen masuk tetap dari situ masih A sampai E. Oleh karena itu konjungsi apa? Oleh karena itu. Sebab akibat. Selain itu. Bukan kan. Kalau sementara itu pertentangan, kalau selain itu penambahan. Betul. Dengan demikian sama kayak bahkan. Dengan demikian. Konjungsi apa tuh? Dengan demikian biasanya disimpan di ujung paragraf tuh, di terakhir-terakhir. Itu konjungsi apa tuh? Dengan demikian apa tuh? Dengan demikian konjungsi penegasan. Jadi menguatkan lagi pernyataan yang sebelumnya. Selanjutnya, sebelumnya, lalu, kemudian, konjungsi apa itu? Waktu, betul. Tapi kita nggak bahas yang waktu ya, yang dibahas di sini pertentangan. Jawabannya akan tetapi. 85 nggak perlu dibaca kalimat yang di atasnya, cukup baca pilihan gandanya mana yang nyaman buat dibaca. Berarti itu benar biasanya. Cari yang enak aja. Yang mana yang benernya 85 ya? Yang B. Kalau yang A kebalik di tulisan apa yang A kebaliknya padahal sama sih. Selain menjadi tempat belajar, sekolah juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang pemerataan. Oh iya, yang pemerataannya mendorong, harusnya yang mendorong pemerataan. Betul, jawabannya yang B tepat. 86. Kalau ini cek yang mana salah, yang salah nulisnya ya. Tata sebutin kalimat ketiga, bertanggung jawab. Betul nggak nulisnya begitu? Betul, karena kan bernya nempel cuma di satu doang ya, jadi dipisah tetap. Kalimat kelima, ekstrakurikuler. Kalimat ketujuh, melatar belakangi. Kata dasarnya apa? Latar belakang. Dikasih imbuhan me di depan tapi ada i di belakang. Berarti betul disatukan. Kalau berlatar belakang dipisahin karena nempelnya cuma ber di depan doang gitu. Ada me sama ada i ya, berarti spasinya jadi hilang. Lanjut yang ke-8, kewirausahaan. Betul. Yang ke-9, antar bangsa. Harusnya disatukan. Betul. Tulisan ini aku selalu keluar setiap tahun. Jadi ya kalau aman mah insya Allah akan bisa. 87, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-9. Lihat titik-titiknya ada di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat ke-9? Kalau di tengah mah cukup baca kalimat ke-9 aja. Biasanya suka ketahuan jawabannya apa. Polisi berusaha meredam aksi massa. Titik, 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 sebuah bom dilemparkan. Berarti ini hubungannya gimana ya? Si polisi itu lagi meredam aksi massa, terus di tempat yang lain ada bom lagi dilemparkan. Berarti hubungannya gimana? Bertolak belakang kalau gini. Yang satu lagi meredam aksi massa, tiba-tiba di sebelah situ ada bom. Berarti kan ini bertolak belakang. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Tetapi, betul. Tetapi jawabannya. Teteh masih tetap bahas yang ini. Kalau sehingga itu hubungannya apa? Sehingga, sebab akibat, karena alasan tuh sebab akibat juga, betul. Alasan, benar-benar alasan. Lanjut yang selanjutnya, bahkan tadi diulang lagi, bahkan tuh apa? Bahkan penegasan. Tambah lagi di sini ada satu lagi, apabila. Apabila itu sama kayak jika. Syarat jika atau apabila itu sama. 88 huruf kapital, biar teteh yang sebutin kalimatnya ya, huruf kapitalnya ya. Kalimat 1, besok. Betul gitu? 1 Mei. Oke, para buruh atau pekerja di seluruh dunia termasuk di Indonesia, oke, akan memperingati Hari Buruh Internasional. Hari Buruh Internasional, betul? Betul, karena nama sebuah peristiwa. Jadi betul tulisannya. Atau yang lazim disebut May Day.
Betul. Nah, Mayday di sini cetak miring karena bahasa asing ya. Kalimat satu berarti oke kan? Kalimat kedua, Hari Buruh Internasional. Betul. Dijadikan hari libur nasional sejak 1 Mei. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama dulu, presidennya begitu, kapital. Betul atau salah? Betul, karena diikuti nama orangnya. Kalau nggak ada nama orang, P-nya kecil ya. Dia karena ada nama orang, Susilo Bambang Yudhoyono, jadi betul tulisannya. Kalau Susilo Bambang Yudhoyono memang nama orang, jadi harus huruf kapital ya. Jadi kalimat kedua masih aman? Kalimat ketiga, pada saat hari buruh. Yang pertama, pada dulu deh. Oke, hari buruh. Betul, karena kan peristiwa juga di situ. Para pekerja umumnya merayakan dengan unjuk rasa dan orasi-orasi yang bertujuan agar pemerintah. Salah, karena di sini dia bukan nama lembaga juga yang harus huruf kapital itunya. Jadi jawaban yang salah kalimat ketiga. Lanjut 89. Tolong lengkapi kalimat keempat. Di situ kalimat keempatnya kosong, tinggal lengkapi katanya. Kalimat keempat mungkin akan ada hubungannya dengan kalimat ketiga. Jadi bacanya dari kalimat ketiga, biar tahu. Dibaca dulu kalimat ketiga nanya, pada saat hari buruh, para pekerja umumnya merayakan dengan unjuk rasa dan orasi-orasi yang bertujuan agar pemerintah dan pengusaha selalu memperhatikan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Kalimat yang nyambung opsi yang mana? Yang B, betul. Yang ada hubungannya sama kegiatan ini kan cuma di opsi B. Jadi jawaban yang tepatnya B. Nomor 90 terakhir, kita harus menyusun kalimat ini biar jadi kalimat yang padu, jadi paragraf yang padu. Yang pasti lihat opsi yang D sama E. Mungkin nggak disimpan di awal kalimat kalau tulisannya begitu. Akibatnya nggak mungkin disimpan di awal paragraf ya. Jadi opsi D sama opsi E nggak usah dipilih. Pilihannya antara A, B, atau C. Sudah? Mulai dari kalimat ketiganya, penemuan dan inovasi mesin-mesin industri terutama di bidang tekstil mulai bermunculan di Inggris. Kuncinya kata penemuan. Habis kalimat ketiga enaknya ke kalimat yang mana? Yang kelima, betul. Penemuan, jadi diulang lagi. Penemuan ini diulang lagi. Penemuan ini dengan cepat menyebar. Jadi jawabannya yang mana? C. Yang C. Betul. Selesai.